setelah membaca mantra Lingsir Wengi. Rini melongokkan kepalanya ke dalam sumur sambil berjinjit. Tiba-tiba dari arah belakangnya, seorang lelaki tanpa mengenakan sandal berjalan perlahan dengan sebilah pisau di tangannya, seperti hendak menikam Rini. Sekiranya tinggal satu depan jaraknya dari Rini, ia bersiap menusuk punggung Rini dengan sekuat tenaga. Namun, seorang lelaki bertubuh gendut tiba-tiba datang dari arah yang tidak terduga. Ia menubruk lelaki yang hendak menikam Rini. Rini terkejut saat berbalik badan dan melihat Arya sedang berkelahi dengan orang gila yang pernah mengganggunya dulu. Dengan ganas, Arya menusuk-nusukkan pisaunya ke tubuh lelaki gendut. Darah mengucur dengan deras dari lubang-lubang bekas tusukan tubuhnya. Tapi ia masih bertahan melawan Arya. Sebuah batu berhasil diraih lelaki gendut itu, kemudian dihantamkan bertubi-tubi ke kepala Arya sampai darah tercecer di mana-mana. Batu itu mengenai kepala bagian belakang Arya, membuatnya lemas, lalu tidak sadarkan diri. Sementara lelaki gendut berusaha berdiri sambil memegangi luka tusuk di perutnya. Kedua matanya sayup, lalu terkatup perlahan. Sebelum ambruk, ia sempat mengucapkan sesuatu pada Rini. "Pulanglah." Dulu sekali di desa Balagadang, beduk ditabuh, bertalu-talu, beradu dengan suara gong, gamelan, gambang, dan nyanyian sinden yang melantunkan tembang Lingsir Wengi. Warga desa berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan di halaman rumah Ki Bamantara, seorang saudagar paling kaya. Obor ditancapkan melingkar. Semua penonton sesekali bersorak ikut menimpali alunan musik, membuat pertunjukan semakin ramai. Asap dari obor menguar di tengah-tengah pertunjukan, membuat 5 sinden yang sedang menari berkeringat. Semakin malam, rasanya semakin panas saja. Sinden-sinden itu berpakaian hijau, berselendang kuning. Rambut mereka dikonde dengan rapi dan elok dipandang. Wajahnya didandani dengan sangat medok. Tubuh mereka sintal, bergoyang-goyang mengikuti alunan suara gamelan. Para sinden itu tampil tanpa panggung, alias langsung di atas tanah atau lesehan. Kaki mereka nyeker, gerakannya gemulai dan menggoda. Sepanjang pertunjukan, tidak sedikit pun bibir mereka turun. Mereka tetap berusaha tersenyum dan terkesan dipaksakan. Bukan hanya sinden itu yang gerak-geriknya terkesan dipaksakan, tapi para penambuh gamelan, penonton yang hadir, anak-anak kecil yang dipaksa bangun tengah malam, orang-orang lanjut usia yang bahkan sudah tidak bisa mendengar alias tuli, anjing-anjing liar yang diseret paksa ke tempat pertunjukan. Mereka semua memaksakan dirinya untuk terlihat menikmati pertunjukan tari sinden, sebab takut kepada Ki Bamantara. Ya, Ki Bamantara. Seperti biasa, selama pertunjukan berlangsung, ia hanya duduk di teras rumahnya sambil menghisap lintingan tembakau. Kedua kakinya disilangkan, terlihat sangat tenang. Tatapannya sendu tapi mengerikan. Ia mengenakan baju adat Jawa berwarna hitam dengan hiasan rantai emas di saku kanannya. Celana hitam yang ia gunakan itu cingkrang semata kaki. Sendalnya terbuat dari karet bekas ban mobil warna hitam. Selama pertunjukan berlangsung,
Tidak ada seorang warga pun yang berani menoleh pada Ki Bamantara. Selain dihormati, ia juga ditakuti lantaran sudah bukan rahasia umum lagi kalau dia adalah seorang dukun santet yang punya ratusan pasukan jin di rumahnya. Ketakutan warga Balagedang bukan tanpa bukti. Suatu hari, pernah ada seseorang lelaki yang tidak sengaja melintasi rumah Ki Bamantara tanpa membungkuk, yang biasa dilakukan semua warga saat melintasi rumah Ki Bamantara sebagai wujud rasa hormat. Malamnya, tubuh lelaki itu melepuh. Bahkan lebih parah lagi, punggungnya mendidih seperti timah yang dipanaskan. Ia menjerit meminta ampun pada Ki Bamantara. Namun si dukun santet itu sudah terlanjur murka, dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan nyawa lelaki itu. Bukan hanya itu saja buktinya. 20 orang pernah mati secara bersamaan saat hendak memprovokasi warga untuk melawan Ki Bamantara. Orang-orang itu mati dengan cara mengenaskan. Mereka memuntahkan silet, paku, beling, dan kalajengking. Halaman rumah Ki Bamantara yang jadi saksi kematian mereka. Bukan hanya itu saja buktinya. 15 orang mati secara tiba-tiba karena hendak melarikan diri dari desa Balagedang. Kata salah seorang warga yang melihat mereka, orang-orang yang kabur itu dihadang seekor macan yang tubuhnya 5 kali lebih besar dari kerbau dewasa. Macan itu dengan ganas mencabik-cabik tubuh mereka. Paginya, potongan tubuh mereka tercecer di sepanjang jalan Balagedang. Atas semua bukti-bukti itu, maka tidak ada satupun yang berani melawan atau bahkan meludah di depan rumah Ki Bamantara. Mereka tahu akibatnya, yaitu akan fatal. Jadi, di tengah malam buta pun, kalau Ki Bamantara membunyikan kentungan yang menggelantung di depan rumahnya, maka semua warga desa harus berkumpul. Anak-anak ditarik paksa oleh kedua orang tuanya untuk menonton. Wanita-wanita cantik mendadak dandan medok, padahal baru bangun tidur. Para lansia yang seharusnya tidur dengan tenang sambil menunggu ajal, malah harus memaksakan tubuhnya yang bungkuk untuk berjalan ke halaman rumah Ki Bamantara. Mereka semua dipaksa bahagia, tapi tidak sedikit pun merasa bahagia. Ngartasi keluar dari rumah Ki Bamantara. Ia menyuguhkan rebus singkong ke hadapan Ki Bamantara, lalu duduk bersebelahan dengannya. Wanita itu adalah istrinya Ki Bamantara. Ia ikut menyaksikan pertunjukan tari sinden, sambil sesekali bertepuk tangan melihat penampilan sinden yang menari dengan sangat apik. "Dimakan singkongnya, Ki," kata Ngartasi. Ki Bamantara mencomot singkong itu, lalu mengunyahnya sambil terus menyaksikan pertunjukan. Minggu ini saja sudah 2 kali Ki Bamantara memaksa warga untuk mengadakan pertunjukan. Ia tidak peduli apakah warga suka atau tidak. Mereka harus tetap mematuhi perintah Ki Bamantara. Tidak ada ampun bagi warga yang membantah perintahnya. Balagedang benar-benar dikuasainya. Bisa dibilang ia bagai raja di desa itu. Di tengah pertunjukan, seorang sinden bernama Sartika tiba-tiba saja ambruk. Sontak saja, orang-orang yang ada di sana panik bukan main. Mereka mencoba menyadarkan Sartika yang mungkin saja kelelahan karena tidak berhenti menari. Ki Bamantara bangkit dari duduknya.
Ia melangkah mendekati kerumunan warga yang seketika terbelah saat Ki Bamantara melintas. Mereka tertunduk ketakutan. Ki Bamantara mengacungkan telunjuknya ke langit. Bibirnya komat kamit membaca mantra. Lalu ia jentikan jari telunjuknya ke kening Sartika. Saat itu juga mata Satrika melotot. Ia tiba-tiba duduk dengan kaki terjulur. Bibirnya mengembang tersenyum lebar. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Wajahnya yang medok oleh bedak seketika berubah menjadi seperti memar-memar. Kondenya masih terbentuk rapi. Dengan mata melotot, ia mengucapkan sebuah kalimat dengan lantang yang membuat Ki Bamantara terkejut bukan main. "Bamantara, setelah ini kau akan binasa." Jari telunjuk Ki Bamantara kembali diacungkan ke langit. Kali ini ia membaca mantra dengan durasi yang lebih lama dari yang sebelumnya. Kedua matanya mengerjap-ngerjap. Jari yang ia acungkan bergetar hebat. Seketika ia terpental sejauh 2 meter. "Siapa kau?" "Aku utusan Nyi Roro Kidul. Bamantara, kau akan binasa." Sartika menunjuk ke arah wajah Ki Bamantara. Dan dari balik pepohonan yang gelap gulita terdengar suara derap langkah kuda yang mendekat. Sebuah delman tanpa kusir dan penumpang mendekat ke kerumunan warga. Delman itu berhenti di halaman rumah Ki Bamantara. Semua warga termasuk Ngartasi dibuat ketakutan melihat delman itu. Tanpa ada yang menduga, Kartika seketika saja bangkit dari duduknya. Senyumnya masih tersungsing sambil melotot. Ia berjalan gontai mendekati delman itu. Ia naik ke atas delman dan duduk dengan manis di sana. Wajahnya memandangi Ki Bamantara yang masih tersungkur di atas tanah. Delman itu bergegas pergi, masuk ke sela-sela pepohonan yang gelap dan menghilang begitu saja. Ngartasi ialah seorang perempuan cantik yang dinikahi Ki Bamantara. Umur mereka selisih 15 tahun. Tapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi Ngartasi untuk mencintai Bamantara. Pernikahan mereka sudah berjalan 3 tahun, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Ngartasi sangat menantikan kehadiran seorang anak di keluarganya. Semua cara sudah dilakukan agar ia bisa hamil. Dari mulai sajenan sampai memakan rempah-rempah yang dipercaya sebagai obat penyubur kandungan. Tapi semua itu sia-sia. Tidak ada yang berhasil. Tentang Ki Bamantara, ia sudah menikah berkali-kali dengan beberapa perempuan, dan semuanya berujung perceraian karena tidak satupun yang bisa memberikannya keturunan. Ki Bamantara yakin kalau ia tidak mandul, sebab di antara semua wanita yang ia nikahi, ada satu orang yang berhasil hamil, namun keguguran. Dan setelahnya, wanita itu tidak pernah hamil lagi. Ngartasi ini wanita yang paling lama dipertahankan oleh Ki Bamantara, sebab ia sangat mencintainya dan berharap wanita itu bisa memberinya keturunan. Di dalam rumah, Ngartasi duduk dengan cemas. Bukan karena ia tidak kunjung hamil, tapi ia kepikiran ancaman sinden yang diculik Nyi Roro Kidul beberapa hari lalu. Sinden itu mengancam akan membinasakan suaminya. Ia heran, salah apa sebenarnya Ki Bamantara sehingga Nyi Roro Kidul bisa murka padanya. Ki Bamantara muncul dari dalam kamar. Ia menghampiri istrinya dan duduk bersebelahan.
Wajah Ki Bamantara terlihat tenang, seperti tidak ada ketakutan sedikit pun. Ia menyeruput segelas teh dan melempar pandangan ke jendela. "Kau jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Ki Bamantara tahu kecemasan istrinya itu. "Aku takut, Ki." "Sudah, tenang saja. Aku ini dukun paling sakti di Balagadang. Aku pasti lawan siapapun yang berani mengusik kehidupan kita." Ngartasi tersenyum tipis sambil menatap wajah suaminya. Tak terasa malam semakin pekat. Ngartasi tidak bisa tidur. Ia gelisah di atas ranjangnya. Sementara Ki Bamantara sudah mendengkur pulas. Ia masih terbayang ancaman sinden itu. Di saat dia sedang melamun, tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Ia penasaran dan bangkit dari tidurnya. Perlahan berjalan menghampiri pintu. Ia buka sedikit pintu kamarnya, lalu mengintip dengan hati-hati. Di sana, tepatnya di kursi rotan, terlihat seorang wanita berpakaian kebaya warna hijau dengan rambut dikonde, sedang duduk sambil tersenyum ke arahnya. Ngartasi pun terkejut dan buru-buru menghampiri suaminya. "Ki, bangun Ki, ada wanita di ruang tamu kita." "Hah?" Dengan mata terpencing, Ki Bamantara keluar dari kamarnya. Benar saja, wanita itu berkebaya hijau. Ia belum pergi. Ia masih duduk sambil tersenyum ke arah Ki Bamantara. Ki Bamantara pun segera duduk berhadapan dengan wanita berkebaya hijau itu. Wajahnya asing bagi Ki Bamantara. Dia bukan sinden yang dibawa kabur Nyai Roro Kidul. Setelah berbicara sebentar, Ki Bamantara kembali ke kamar. Ia tidak mengusir wanita itu. "Aku harus ke kamar keramat," katanya pada Ngartasi. Sebenarnya, tidak semua orang di desa Balagadang patuh pada Ki Bamantara. Ada seorang lelaki berumur 36 tahun yang menyimpan dendam sangat dalam pada Ki Bamantara. Ia adalah Tejo. Ya, lelaki itu sangat dendam pada Ki Bamantara lantaran istrinya mati kena teluh. Masalahnya sepele, hanya karena tidak hadir dalam pertunjukan tari sinden. Besoknya, istri Teja muntah beling dan mati dalam keadaan mata yang melotot. Semenjak kematian istrinya, Tejo merobohkan rumah panggungnya dan membuat gubuk kecil di ujung desa Balagadang, dekat dengan hutan. Di gubuknya itulah, diam-diam ia mempelajari ilmu hitam untuk membalas dendam. Tapi rupanya, ilmu-ilmu yang ia pelajari rupanya tidak mempan pada Ki Bamantara. Lelaki itu terlalu sakti. Walau memendam dendam, Tejo tetap menghadiri pertunjukan tari sinden setiap minggunya. Ia harus bertahan hidup agar bisa membunuh Ki Bamantara. Tengah malam, Tejo belum tidur. Ia duduk di tepi ranjang bambu. Tidak ada kasur di atas ranjang itu. Hanya ada tikar yang terbuat dari daun pandan. Gubuknya hanya satu ruangan, berlantaikan tanah dengan atap ijuk dan dinding bilik. Lampu canting digantungkan pada dinding, mengeluarkan asap halus yang menghasilkan aroma minyak tanah. Tejo mengusap rambutnya yang hitam berselang putih karena sudah tumbuh uban. Setiap malam, ia mengoleskan minyak jelantah ke rambutnya. Hal itu dipercaya dapat menyehatkan kulit kepala dan juga rambut. Sedangkan di luar, hujan turun dengan begitu deras. Lolong anjing dari kejauhan terdengar sayup. Mungkin mereka kedinginan. Di saat itu pula, Tejo mendengar seorang langkah yang sedang melangkah melintasi rumahnya.
Buru-buru ia mengintip dari celah dinding. Ternyata orang yang melintas itu adalah Ki Bamantara. Kedua mata Teja mengintai dengan seksama. Ia melihat Ki Bamantara membawa Petromax masuk ke hutan. Sontak Tejo meraih topi berbentuk bundar yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Ia membuntuti Ki Bamantara dengan hati-hati. Sesekali ia bersembunyi di balik pepohonan. Ia juga mencoba untuk tidak terlalu jauh dari Ki Bamantara agar tidak kehilangan cahaya Petromax. Teja terus mengikuti lelaki itu masuk ke dalam hutan, melewati akar-akar pohon yang sangat besar, semak-semak yang rimbun dan basah, hingga akhirnya Ki Bamantara berhenti di sebuah makam. Batu nisan makam itu dibungkus dengan kain kafan yang sudah kumal. Di sana Ki Bamantara duduk sila. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam saku bajunya. Itu kembang 7 warna. Kemudian menaburkan kembang itu di atas tanah kuburan. Teja terheran-heran, kenapa di tengah hutan seperti ini ada kuburan. Ia bersembunyi di balik batu besar sambil mengintip aktivitas Ki Bamantara. Anehnya, saat mata Teja mengintip, tiba-tiba saja Ki Bamantara menghilang. Ia terkejut, menyorotkan pandangnya ke segala arah untuk mencari keberadaan Ki Bamantara, tapi tetap hilang. Ia hilang bak di telan bumi. Hanya ada Petromax yang terbungkus plastik di samping kuburan itu. Dan saat Tejo memalingkan badannya untuk pergi, ia mendapati Ki Bamantara berdiri di hadapannya sambil tersenyum mengerikan.